Kau tau nggak video yang si artis itu loh yang 20 detik? Kau udah nonton belum? Video apaan? Video yang dewasa gitu, Dil. Belum. Serius, kau belum nonton? Iya belum, kenapa? Kau mau nonton atau enggak? Enggak boleh loh kita nonton yang kayak gituan nih, Ken. Coba Dil, sekali aja loh. Kalau misalnya kau mau nonton, dia kirim linknya sekarang. Kau mau nggak? Aku ada nih yang versi 3 jamnya, Cok. Enggak mau nih, Ken. Kita nggak boleh nonton kayak gituan. Pokoknya aku kirim sekarang samamu ya. Udah, aku kirim samamu. Apalah nih, Ken, ya aku udah bilang nggak mau kok. Sudah aku kirim pokoknya samamu ya. Nggak mau lah, pergilah aku. Apa pun dia enggak seru kali sama dia. Jadi, apa itu pornografi? Pornografi adalah bagian dari perilaku seksual yang bisa didapatkan melalui media daring. Contohnya ketika seseorang mencari itu melalui gambar, video, ataupun interaksi media sosial. Karena pornografi ini adalah sumber seksual yang sangat mudah diakses, maka hal ini dapat berkembang menjadi pola yang berulang dan intens. Dari sinilah muncul apa yang disebut dengan adiksi pornografi. Ketika seseorang mengkonsumsi pornografi ini secara berlebihan, yang akhirnya membuat sulit dikendalikan dan juga mengganggu kehidupan seseorang. Tadi apa ya yang dikirim nih, Ken? Penasaran, tengok ah. Apa sih ciri-ciri dari adiksi pornografi? Yang pertama, adanya perilaku berulang untuk mengakses konten pornografi yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Yang kedua, kebiasaan tersebut pada akhirnya mengganggu kehidupan pribadi individu seperti konflik pada keluarga, teman, ataupun menurunnya nilai di sekolah. Nah, yang ketiga, individu menjadikan perilaku tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kesedihan ataupun emosi negatif lainnya. Yang keempat, terjadi peningkatan intensitas perilaku walaupun sudah tidak ada lagi kepuasan. Nah, yang kelima, individu sulit untuk menghentikan perilaku tersebut walaupun sudah tahu nih dampak akan buruknya mengakses konten pornografi. Dan yang keenam, individu mengabaikan tanggung jawab lainnya karena memprioritaskan untuk mengakses ataupun menonton konten pornografi. Dila, aku mau nanya sama kamu. Nanya apaan nih? Kenapa rasaku ya? Kok akhir-akhirnya tuh kayak beda aja gitu, agak lebih pendiam sih rasaku. Sejujurnya nih, video yang kamu kirim kemarin bikin aku kepikiran sampai sekarang. Sumpah. Maaf lah Dila kalau misalnya itu buat kau terpengaruh kayak gitu. Sebenarnya aku nggak maksud apa-apa kok, aku cuma iseng. Ya udah deh nih, Ken. Ya udahlah Dil, pokoknya aku minta maaf ya sama kamu. Ini aku mau pergi dulu ya. Baik, selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi pornografi itu ada 5. Yang pertama, adanya kemudahan akses internet. Jadi di zaman sekarang ini, HP dan juga internet membuat konten pornografi ini lebih mudah diakses tanpa adanya pantauan dari orang tua. Sehingga banyak remaja ataupun orang-orang lain sering mengakses video tersebut di HP mereka. Yang kedua, adanya dorongan dari dalam diri. Jadi adanya rasa penasaran, keinginan yang kuat, ataupun ketika merasakan emosi seperti stres dan juga kesepian, orang-orang biasanya menonton video tersebut untuk bisa mendapatkan pelarian ataupun hiburan semata. Yang ketiga, adanya pengaruh psikologis dan juga cara berpikir. Jadi saat melihat hal-hal yang membuat penasaran, otak itu bakalan ngasih rasa senang sementara, dan rasa senang ini bikin orang itu ingin mengulanginya lagi sehingga bisa menjadi kebiasaan.
Yang keempat, adanya pengaruh otak. Jadi bagian otak yang mengatur rasa senang bekerja mirip dengan kecanduan lain. Ini bisa membuat seseorang itu butuh hal yang lebih untuk bisa merasakan kepuasan dan makin sulit untuk berhenti. Dan yang terakhir ada lingkungan dan juga pengaruh sosial. Jadi adanya teman, budaya, media sosial, lingkungan, dan juga aplikasi online bisa memperkuat kebiasaan ini. Ada lingkungan yang menganggap ini biasa saja, dan ada juga yang membuat orang harus sembunyi-sembunyi ketika menontonnya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. What I am to you, more than songs we've exchanged, midnight calls. Dila, kenapa Dil? Kok kayak lemes sekali sih kamu? Kenapa? Mau Ada cerita deh kak. cerita apa tuh? Boleh sini. Temen aku kak, dia ngirimin video yang gak harusnya anak-anak lihat kak. Terus aku tonton. Aku sebenarnya cuma nonton sekali kak, tapi sampai sekarang keterusan, jadi aku gak bisa berhenti kak. Kamu udah berapa lama kayak gitu nonton video itu? Udah lama sih kak, udah berapa bulan ini. Oke, makasih ya Dila udah mau jujur. Jujur, aku sangat mengapresiasi keberanian kamu buat ngungkapin ini. Kamu berani banget buat bilang ini ke orang lain sebelum ini berlanjut ke masalah yang lebih serius. Kalau misalnya kamu pendam sendirian, ini bisa bakal jadi kecanduan yang bakal berpengaruh sama belajar kamu nantinya. Kamu jadi sulit fokus, terus kayak rasanya gelisah kalau misalnya kamu nggak nonton itu. Tapi untunglah kamu cepet-cepet bilang ke orang yang tepat. Selanjutnya, dampak adiksi pornografi. Yang pertama, dampak fisiologis atau dampak pada tubuh. Otak menjadi terbiasa mencari rangsangan terus-menerus, dan apabila berhenti sering menjadi gelisah, tidak fokus, dan tubuh menjadi bereaksi berlebihan karena sering terpapar dari layar. Dampak yang kedua yaitu dampak pada pikiran dan emosi. Pikiran jadi sering keingat hal yang dilihat sehingga jadi susah belajar, muncul rasa malu dan bersalah, serta emosi jadi gampang berubah. Dampak yang terakhir yaitu dampak pada pergaulan. Ini membuat pandangan menjadi salah tentang tubuh dan hubungan. Hubungan dengan orang tua menjadi rentan dan lebih sering sembunyi-sembunyi, lebih menyendiri, serta sulit membangun hubungan yang sehat. Jadi gimana kak biar aku bisa berhenti nonton kayak ginian? Mungkin kamu bisa mulai dari hal-hal kecil aja, kayak kamu batasin tuh akses kamu ke link-link yang berbahaya itu. Terus kamu usahain untuk nggak sendirian gitu loh, kamu harus ditemenin. Terus harus cari kegiatan-kegiatan yang positif biar kamu juga bisa mengalihkan pikiran dari yang negatif-negatif itu ke yang positif-positif, kayak misalnya olahraga atau belajar gitu. Dila, semangat ya Dila. Kasih banyak ya kak atas masukannya. Dila pasti ingat terus deh kata-kata dari kakak ini. Kasih banyak ya kak. Sama-sama ya Dila, kamu juga semangat terus. Ayo, kamu pasti bisa. Kasih kak. Jadi teman-teman, apa sajakah strategi untuk mencegah pornografi? Ada 4 strategi untuk mencegah pornografi. Yang pertama adalah meningkatkan kontrol diri dan juga kesadaran diri dengan cara jangan membuka situs ataupun aplikasi pornografi. Lalu yang kedua, kita bisa mengalihkan diri kita kepada hal-hal yang positif, misalnya dengan melakukan hobi-hobi kita, dan juga kita bisa bergabung dengan grup ataupun komunitas positif yang akhirnya bisa mendistraksi pikiran kita supaya kita tidak terpengaruh dengan pornografi. Lalu yang ketiga, kita juga bisa dengan meningkatkan literasi digital dan juga informasi, yaitu dengan cara memblokir situs-situs porno ataupun membuat save aman ketika kita membuka browser ataupun YouTube. Lalu yang keempat, kita juga bisa membangun lingkungan yang aman seperti terbuka dan berbicara kepada orang-orang terpercaya kita seperti kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman dekat kita. Kita juga bisa mencari teman-teman yang positif supaya kita bisa saling mengingatkan. Mungkin itu saja 4 strategi yang bisa kami berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.